saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi kohort bayi. Baiklah, yang pertama nomor urut. Nomor urut diisi 01. Kemudian nik disesuaikan dengan kakak. Nama bayi ditulis bayi sesuai dengan kakak. Bayi Opi. Tanggal lahirnya 2 Desember 2019. Jenis kelamin laki-laki. Nama orang tua ditulis keduanya. Nyonya Dea _ Tuan Omar. Alamatnya RT 01 RW 01. Punya buku KIA, punya. Berat lahir dalam gram 3.200 gram. Panjang lahir dalam sentimeter 50 cm. Masa neonatal saat lahir sampai dengan 5 jam itu terdapat 4 kolom. Kolom yang pertama diisi dengan kode tempat pelayanan, ditulis P dikarenakan di puskesmas. Kolom kedua itu kode saat lahir, bayi ada komplikasi atau tidak ada komplikasi, ditulis baik. Kolom ketiga ditulis pelayanan yang didapatkan, yaitu ada IMD, vitamin K, dan salep mata, ditulis dengan SM. Kemudian yang kolom keempat ditulis positif jika bayi meninggal, bayi tidak meninggal, tulis negatif. Kemudian ada kunjungan neonatal di nomor 11, kunjungan pertama 6-48 jam. Kolom pertama diisi tanggal kunjungan 03 Desember 2019. Kolom kedua diisi kode pelayanan di puskesmas. Kemudian kolom keempat diisi tanda bintang jika bayi sehat. Kolom kelima diisi tanda positif jika bayi meninggal, negatif. Kunjungan neonatal kedua hari ketiga sampai dengan hari ketujuh, ditulis tanggalnya. Ini ada tanggal 8 Desember 2019. Kolom kedua ditulis tempat pelayanan, sama puskesmas ditulis P, ditulis bayi sehat ditulis bintang, positif jika bayi meninggal, ini negatif. Kunjungan ketiga sama, tulis tanggal 02 Januari 2020. Kode pelayanannya puskesmas, bayi sehat tulis bintang, bayi meninggal jika ditulis positif. Baiklah, selanjutnya ada kunjungan bayi pada bulan Januari. Kolom pertama ditulis tanggal kunjungan bayi, itu tanggal 21 Januari 2020. Kolom kedua ditulis kode tempat pelayanan, yaitu PY karena di Posyandu. Kolom ketiga ditulis dengan kode pelayanan, ditulis E1 dikarenakan bayi usia 1 bulan sampai dengan 1 bulan 29 hari yang hanya dapat ASI saja. Kemudian kolom keempat ditulis positif jika bayi meninggal, tulis negatif. Dikarenakan register kohort bayinya di bulan Januari, maka yang diisi hanya bulan Januari saja. Bulan Februari sampai bulan Desember belum diisi. Kemudian ada vitamin 6 bulan, ini belum diisi karena bayinya masih berusia 1 bulan. Kemudian ada kolom imunisasi HB0 0 sampai 7 hari, ditulis tanggal pemberian imunisasi 3 Desember 2019. Kemudian ada imunisasi BCG dan polio 1, ditulis tanggal 01 Januari 2020. 1 Januari 2020. DPT dan polio 2 belum dapat, DPT dan polio 3 belum dapat, polio 4 belum dapat, campak belum dapat. Kematian postnatal tidak ada kematian. Baiklah, selanjutnya tentang bagaimana cara pengisian kohort antenatal care. Yang pertama diisi tanggal 21 Januari 2020.
Kemudian nomor ibu 01001. Nama ibu Nyonya Ami. Jaminan kesehatannya ada berupa BPJS, usia kehamilan 30 minggu, trimester ketiga. Anamnesanya, ibu merasakan pusing dan kaki bengkak. Berat badannya 78 kilo, tinggi badannya 162 cm, tekanan darahnya 140/100, TFU-nya 26 cm, lilanya 32 cm, status gizi ditulis N jika normal, ditulis M jika malnutrisi. Status gizi ibu ini normal. DJJ 140 kali per menit. Kepala terhadap PAP ditulis M jika sudah masuk dan BM jika belum masuk. Ini belum masuk, ditulis BM. TBJ tafsiran berat janinnya 2100 gram kalau dalam gram. Jumlah janin ditulis tunggal T, jika ganda ditulis G. Presentasi kepala. Status imunisasi TT2 lengkap. Injeksi TT pada pemeriksaan bulan Januari ini tidak ada. Catat di buku KIA sudah. FE tablet tambah darah sudah. Pemberian makanan tambahan tidak ada, tidak diberi. HB 11,5 gram. Protein urin negatif. Pemeriksaan laboratorium gula negatif. Pemeriksaan sifilis negatif. Dan integrasi program PMTCT. Ibu hamil diperiksa HIV. Hasilnya negatif. Pemberian obat ARV tidak. Lab malaria negatif. Pemberian obat negatif, tidak diberikan. Kelambu tidak diberikan. TB hasilnya negatif, obat TBC tidak diberikan. Resiko terdeteksi oleh tenaga kesehatan. Komplikasinya HDK atau hipertensi dalam kehamilan, abortus tidak, perdarahan tidak, infeksi tidak, KPD tidak, kegiatan rujukannya tidak ada. Selanjutnya, register KOR antenatal di Puskesmas Mawar di Desa Talang Baru. Yang pertama ada desa atau kelurahan Desa Mawar. Sasaran ibu hamil di desa itu dalam setahun tahun 2020 yaitu 55 orang. Jumlah ibu hamil pada bulan Januari di Desa Mawar 5 orang. Kepemilikan buku 5 orang yang memiliki buku semua. K1-nya ada 2 orang. K1 pemeriksaan pertama di trimester pertama. K4 ada 3 orang. Anemia diperiksa 5 orang diperiksa. Yang hasil anemia ada 2 orang. Pemeriksaan lila semuanya diperiksa lingkar lengan atas. Hasil kekurangan energi kronik tidak ada. Protein urin yang diperiksa 3 ibu hamil. Yang positif tidak ada. Gula darah diperiksa 3 orang, yang positif tidak ada. FE, tablet FE pertama diberikan 2. Tablet FE ketiga 3 orang. T1 55-nya. T2 55 ibu hamil. T3 5 ibu hamil. T4 5 ibu hamil. T5 hanya 4 ibu hamil. Injeksi TT pada bulan Januari tidak ada yang diberikan.
PMTCT, VCT, atau jumlah ibu hamil yang mau dites HIV 5 orang, yang diperiksa hanya 3 orang, yang positif tidak diberikan obatnya, yang diberikan obat tidak ada. Tes malaria 3 orang diperiksa, yang positif malaria tidak ada, diberikan obat malaria tidak ada, diberikan kelambu 2 orang. Tes TB 2 orang, hasilnya yang positif tidak ada, diberikan obat tidak ada. Pemeriksaan lab sifilis 5 orang, yang positif sifilis tidak ada, pemberian obat tidak ada. Deteksi risiko atau komplikasi non kesehatan tidak ada. Ada pada tenaga kesehatan 1. Komplikasinya ada HDK, ada 1 ibu hamil, hipertensi dalam kehamilan, abortus tidak ada, perdarahan tidak ada, infeksi tidak ada, ketuban pecah dini tidak ada. Kegiatan rujukan tidak ada yang dirujuk.